Ya pemirsa, apakah Trump bisa yakinkan Kongres untuk lanjutkan perang? Untuk membahas lengkapnya, kami telah terhubung dengan dosen hubungan internasional Binus University, Tia Mariatul Kiptiah. Selamat sore Mbak Tia, terima kasih sudah bergabung di iNews Sore hari ini. Ya, selamat sore Mbak Aya. Sama-sama. Mbak Tia, kita langsung saja terkait dengan Kongres yang kemarin berlangsung ya, tahap pertama dan Menteri Pertahanan Amerika tadinya ingin membahas soal budget tapi justru malah diintegrasi. Menurut Anda apakah Kongres akan menyetujui jika pemerintah Amerika nantinya mungkin akan melanjutkan perang ke Iran? Mudah-mudahan tidak di-approve ya, karena berdasarkan kesepakatan Kongres pada meeting lalu, itu selisihnya antara Republik dengan Demokrat cukup tipis Mbak Aya. Jadi hanya selisih kalau tidak salah 4-3 suara. Mudah-mudahan kali ini betul-betul Demokrat dan Republik itu kompak, karena memang bukan berdasarkan persoalan Amerika takut Iran atau Amerika kalah dan menang, tapi memang posisinya betul-betul Amerika sudah tidak ada pilihan saat ini. Dan kalaupun perang dilanjutkan, tidak ada sama sekali kontribusinya terhadap nasional interest Amerika Serikat sendiri begitu. Dan saya pikir Kongres sudah pada tahap memahami ini, bahwa perang antara Amerika Serikat dan Iran itu tidak ada kontribusi untuk kepentingan nasionalnya Amerika Serikat. Nah, dengan demikian maka diharapkan justru extend atau perpanjangan permintaan Trump ini tidak di-approve oleh pihak Kongres. Jadi mau tidak mau dalam beberapa hari ke depan Trump harus menyudahi konflik ini, kemudian menarik pasukan mundur Amerika Serikat, dan bagaimana Amerika memframing ini semua bukan berarti mundur itu kalah. Justru saya berpikir bahwa kalau Amerika cukup berani mengambil keputusan ini untuk menarik mundur pasukan Amerika di Timur Tengah, terutama di area Hormuz dan di perairan Iran, justru saya pikir publik akan respect dengan keputusan ini. Justru kalau memperpanjang, bahkan melanjutkan perang ini dengan tujuan yang tidak jelas, maka penghormatan atau respect publik internasional makin buruk terhadap Amerika Serikat begitu. Nah, ini yang harus dipahami. Jadi kita berharap saja tidak di-approve ya, extend daripada serangan Amerika Serikat terhadap Iran ini, karena efeknya bukan terhadap Iran sebetulnya, tapi justru terhadap perekonomian global dan dunia internasional. Itu akan semakin membenci pihak Amerika Serikat. Belum lagi persoalan-persoalan yang di dalam negeri yang lebih complicated lagi, persoalan-persoalan di Amerika Serikat itu sendiri, Mbak Aya. Baik, Mbak Tia, terkait dengan proposal terakhir di Islamabad, ini kan belum ada final approach terkait dengan khususnya isu program nuklir Iran. Apakah nantinya tidak akan ada tekanan-tekanan dari negara-negara di kawasan Timur Tengah terhadap Amerika jika keputusan isu program nuklir Iran ini mengambang begitu ya? Ya, saya pikir kalau sudah bisa membuktikan bahwa Iran tidak membuat senjata nuklir, Gulf countries utama yang banyak khawatir ya bahwa Iran membuat senjata nuklir ini, dengan sendirinya mereka akan memahami. Dengan catatan, pertama, Amerika Serikat harus menunjukkan evidence bahwa Iran tidak membuat senjata nuklir. Yang kedua, dari pihak Iran sendiri harus ada diplomasi yang cukup signifikan terhadap negara-negara Teluk yang menjadi tetangganya, bahwa mereka memang tidak memproduksi senjata nuklir, tapi memang pure ini adalah nuklir ini, pengayaan uranium ini untuk tujuan damai dan untuk energi rakyat Iran begitu. Kalau memang dua hal ini bisa dibuktikan dan bisa meyakinkan negara-negara Teluk, saya pikir tidak akan ada protes ya dari negara Teluk, dan saya pikir mereka juga sudah ingin mengakhiri konflik ini, Mbak Aya. Termasuk juga bagaimana kita melihat beberapa negara Teluk saat ini sudah merubah statementnya mengenai perang antara Amerika Serikat dengan Israel dan Iran ini. Misalnya Uni Emirat Arab tiba-tiba mengeluarkan statement ingin keluar dari OPEC begitu ya. Kemudian ada beberapa statement lain dari Qatar misalnya, mereka memilih untuk diam, untuk tidak memberikan statement apapun, yang awalnya mereka menggebu untuk join dengan Amerika Serikat. Ini membuktikan bahwa ada perubahan politik di kawasan di Timur Tengah yang awalnya mereka loyal, sangat loyal terhadap Amerika Serikat. Ternyata dengan perang ini mereka rupanya sedikit demi sedikit merubah pandangannya, berubah politiknya, memahami bagaimana perang Iran Amerika Serikat ini. Mereka berpikir bahwa sudah saatnya mandiri misalnya, sudah saatnya tidak tergantung lagi dengan Amerika Serikat, dan saya pikir kedepannya sudah akan lebih membaik justru relation atau kerjasama di kawasan Timur Tengah. Sebelumnya kan mereka sempat clash ya, terutama Arab Saudi dengan Iran. Tapi dengan kondisi perang sekarang, mudah-mudahan ini menjadi
satu pandangan yang berbeda untuk negara-negara Teluk, bagaimana mereka sudah saatnya bersatu begitu. Tapi apakah artinya ketika nanti Amerika menarik pasukannya begitu ya, apakah ini akan mempengaruhi mungkin kepercayaan negara-negara terhadap power yang dimiliki oleh Amerika? Ada, ke arah sana ada ya. Hanya saja bagaimana Amerika Serikat memframing dirinya bahwa mundurnya mereka itu bukan berarti kalah. Amerika harus menunjukkan ini bukan persoalan menang dan kalah. Kalau Amerika Serikat menunjukkan bahwa ini lebih kepada mementingkan kepentingan dunia, mementingkan kepentingan ekonomi, justru lebih terhormat, Mbak Aya. Daripada memaksakan, tapi akhirnya juga nihil, dan kondisi domestik di Amerika Serikat sendiri sudah tidak kondusif. Ini malah tidak bagus untuk Amerika Serikat. Jadi bagaimana Amerika Serikat mundur secara terhormat dan publik internasional justru malah respect dengan keputusan ini. Apalagi mengingat memaksakan. Iya, Mbak Tia, apalagi mengingat bahwa Presiden Amerika ini cenderung memiliki karakter populis begitu ya, terkait dengan kampanye-kampanye MAGA dan lain-lain sebagainya. Iya. Jadi kalau diperpanjang malah makin kacau, karena Trump akan semakin banyak mengeluarkan statement yang weird ya, yang aneh, yang itu membuat Amerika Serikat makin tidak dihormati di dunia internasional begitu. Dan keputusan kalau di-approve ya, kalau di-approve oleh Kongres ini buruk untuk Amerika Serikat, yakin sangat buruk, baik secara pandangan politik global ataupun secara domestik, karena posisi harga BBM di Amerika juga kan sekarang terus naik begitu ya. Publik Amerika Serikat sekarang sudah pandai, sudah cerdas, Mbak Aya, bahwa perang ini bukan untuk Amerika. Mereka sudah paham itu. Perang ini untuk Israel. Maka tidak aneh saat ini banyak demonstrasi di beberapa negara bagian di Amerika Serikat yang melakukan protes terhadap tindakan Trump ini. Bahkan persnya sendiri ya, dari pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada Trump ini, itu bukan pertanyaan, saya pikir itu adalah kritik dari media Amerika Serikat sendiri terhadap pemerintahnya. Nah, ini harus dipahami, dan kita berdoa semoga tidak di-approve oleh Kongres karena memang selisihnya tipis tadi ya. Dan kalau tidak di-approve berarti Amerika Serikat dalam waktu dekat harus menarik semua pasukannya dari kawasan Timur Tengah, terutama dari perairan Iran, dan kondisi kembali normal, Hormuz kembali bisa dilalui tanpa dipungut biaya oleh Iran. Dan poin-poin misalnya Iran pressure dan sebagainya semua bisa dapat bekerja sama kembali, karena saya sebagai akademisi mendorong ke arah sana, bukan mendorong ke arah terus berkonflik begitu ya. Karena ini efeknya luar biasa terhadap perekonomian Asia, termasuk juga perekonomian kita. Baik, bagaimana bisa dipastikan bahwa Kongres ini sendiri tidak dipengaruhi oleh Israel, Mbak Tia? Sangat. Itu tadi, sangat. Lobby Yahudi itu tidak bisa diremehkan. Jadi memang di sana ada komunitasnya, ada organisasinya, AIPAC namanya. Jadi itu adalah organisasi yang selama ini melakukan lobby-lobby tingkat tinggi dengan Kongres di Amerika Serikat. Makanya apapun atau siapapun presidennya, pemimpinnya, Amerika Serikat selalu standing beside Israel, selalu mementingkan kepentingan nasionalnya Israel. Karena apa? Karena lobby AIPAC itu tadi, atau lobby komunitas Yahudi, termasuk juga para elit dan konglomerat Yahudi yang berada di Amerika Serikat. Karena sovereignty Israel itu sangat penting untuk mereka. Ibaratnya mereka itu adalah seperti negara tempat pulang begitu. Maka tidak mungkin tidak ada begitu ya. Jadi memang mereka harus berjuang untuk establish negara ini. Jadi tidak mungkin tidak ada lobby. Hanya saja dalam hal ini memang Kongres harus lebih melihat efek yang diterima oleh Amerika Serikat daripada lobby yang dilakukan oleh pihak komunitas Yahudi di Amerika Serikat. Mudah-mudahan Kongres bisa melihat ini. Saya melihat merujuk kepada bagaimana tipisnya vote ya antara Republik dengan Demokrat untuk melakukan serangan terhadap Iran atau untuk menyudahi serangan. Jadi tipis. Nah, harapan daripada vote tipis itu mudah-mudahan permohonan extendnya Amerika Serikat itu tidak di-approve. Karena apa? Karena itu tadi, kalaupun memang di-approve extendnya serangan Amerika Serikat terhadap Iran, ini bukan solusi dan ini bukan untuk menaikkan popularitas Amerika Serikat di mata politik dunia. Enggak, sama sekali tidak, saya pikir. Justru kalau itu tadi, mundur secara terhormat, kemudian demi kepentingan dunia internasional itu lebih terhormat. Bagaimana Amerika bisa mengemas itu? Jadi mundur bukan karena kalah, tapi mengemas bahwa ini demi kemaslahatan bersama. Itu lebih baik, saya pikir. Baik. Jadi ini menarik kalau dilihat memang posisi pemerintah Amerika tidak mudah juga ya, karena ada tekanan dari sejumlah pihak, dan ini juga sudah mendekati ke red lines Trump administration juga. Tapi kalau kita bahas apakah kedepannya mungkin masih akan ada negosiasi dengan Iran, menurut Anda kira-kira negosiasi macam apa yang bisa dilakukan pemerintah Amerika, mengingat sepertinya soft diplomasi ini kurang bekerja dengan Iran yang kalau dilihat cukup konsisten dengan pengaruhnya?
Ya, beberapa kali saya memberikan suggestion bahwa round 3 itu bisa dilakukan. Pertama, memang mediatornya harus ganti, saya pikir. Tempatnya juga otomatis harus ganti, begitu ya. Kemudian representatif dari Amerika Serikat juga harus ditambah, kalau bisa yang paham tentang diplomasi. Tidak semuanya harus dari bisnismen atau dari orang-orang terdekatnya Trump. Bisa juga dari pihak pemerintah atau advisor yang memang mengerti secara histori relations antara Iran dan Amerika Serikat, begitu. Jadi ada titik temu ketika bertemu. Kalau misalnya ini yang kemarin representatifnya dari Amerika Serikat hanya lingkungan Trump, orang-orang dekat Trump, bisnismen, kemudian dari Iran membawa rombongan yang sangat komplit ya, dari mulai tim ekonominya, kemudian diplomatnya, kemudian pemerintahnya, parlemennya. Tentu ini ketemu itu tidak ketemu satu titik, begitu. Karena yang satu kelompok itu berdasarkan kepentingan bisnis semata, begitu ya, dan kepentingan Israel, bisikan-bisikan Israel. Yang satu untuk mempertahankan supernitinya Iran, begitu. Itu kan jadi nggak ketemu. Tapi kalau misalnya ditambah dengan orang yang mengerti tentang history relation antara Iran dengan Amerika Serikat, mungkin ada titik temu. Tapi kalau itu saja, nanti akan deadlock kembali, Mbak Aya. Jadi diharapkan nanti ada mediator baru, negara baru, tempat baru, dan representatif dari Amerika Serikat juga ditambah dengan orang-orang yang mengerti tentang history antara Iran dan Amerika Serikat. Mbak Tia, ini menarik ya, di Kongres dibahas bahwa kalau 2025 sudah dihancurkan program nuklir Iran, kemudian sampai saat ini Amerika masih terus mengejar, tapi dari Iran pun belum ada statement kami tidak punya nuklir. Sebenarnya kalau dari perspektif Anda, apa yang terjadi? Apakah memang Iran punya dan merencanakan program itu untuk membangun kekuatan di kawasan atau seperti apa, Mbak Tia? Ini sama seperti kasusnya Saddam Hussein yang disangka memiliki senjata pemusnah massal. Setelah terbunuh kan tidak terbukti Irak memiliki senjata pemusnah massal. Maka ini hanya sebagai reason. Karena sebelumnya dalam JCPOA antara Barack Obama dengan pemerintah Iran itu sudah jelas. Kenapa Barack Obama sign agreement JCPOA? Karena memang berdasarkan investigasi dari IAEA atau International Atom Agency, Iran tidak memproduksi senjata nuklir. Tapi Iran memang melakukan pengayaan uranium untuk energi nuklirnya, untuk kepentingan rakyatnya. Karena energi nuklir itu buat rakyat Iran penting karena untuk ekonomi, dan Iran mempunyai kapabilitas untuk itu. Semua negara saya pikir untuk energi itu diperbolehkan berdasarkan NPT, Non-Proliferation Treaty, asal dengan catatan untuk damai dan untuk prosperity. Lalu apa yang salah dengan Iran? Karena bisikan Israel, Iran menjadi ancaman satu-satunya negara ketika uraniumnya melebihi ambang batas damai, nuklir damai. Israel resah. Itu saja permasalahannya. Israel resah lalu membisiki Amerika Serikat untuk menyerang tuh, dia bikin nuklir gitu. Padahal sudah jelas dari investigasi JCPOA, Barack Obama tanda tangan, tidak mungkin dong seorang Barack Obama asal tanda tangan, tidak mungkin asal setuju dengan JCPOA kalau memang terbukti Iran membuat atau memproduksi senjata nuklir. Itu pertama. Kedua, secara ideologi, buat ideologi Syiah, Mbak Aya, ini saya sedikit menyimpang dari HI ya. Itu memang haram hukumnya bagi ideologi Syiah membuat apapun senjata berbentuk pemusnah massal. Maka haramnya ideologi Syiah berbeda dengan di kita. Insya Allahnya mereka berbeda dengan di kita. Ketika mereka haram, mereka tidak mungkin melakukan itu karena mereka tahu pasti ini neraka, begitu. Baik, jadi juga ada campuran ideologi geopolitik dan juga ideologi agamis ya, Mbak Tia ya. Baik, Mbak Tia, kita akan tentunya tunggu seperti apa keputusan dari Kongres dan juga tenggat waktu dari Amerika untuk menarik pasukannya. Untuk itu terima kasih atas diskusi pada sore hari ini, Mbak Tia. Selamat beraktivitas kembali. Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan meminta persetujuan Kongres untuk memperpanjang operasi militer terhadap Iran. Tenggat waktu 60 hari untuk melancarkan operasi militer ke Iran berakhir pada 1 Mei besok. Jika terlampaui, maka Amerika harus menarik pasukan militernya pulang. Tenggat waktu 60 hari untuk melancarkan operasi militer terhadap Iran akan berakhir Jumat 1 Mei. Batas waktu ini dihitung dari hari pertama Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberitahukan operasi militer kepada Kongres, yakni pada 28 Februari lalu. Berdasarkan Undang-Undang Perang AS tahun 1973, kewenangan Presiden untuk melibatkan negara dalam perang jika tanpa persetujuan Kongres dibatasi hanya 60 hari. Presiden Trump harus mendapat persetujuan Kongres jika ingin melanjutkan operasi militer lebih dari 60 hari.
Jika batas waktu tersebut terlampaui, maka Amerika Serikat harus menarik pasukan militernya kembali. Meski begitu, Amerika bisa melanjutkan perang jika Kongres menyetujui perpanjangan selama 30 hari. Harus berhenti perang maksudnya? Harus berhenti. Oke. Dalam 60 hari mungkin ya. Maksimal 60 hari perkiraan Anda? Ya, kalau tidak dia akan dimarahin Kongres gitu. Presiden Trump kemungkinan akan meminta persetujuan Kongres untuk perpanjangan operasi militer terhadap Iran. Sidang Kongres sendiri digelar pada Kamis 30 April. Trump dinilai tidak punya pilihan lantaran penarikan pasukan akan berdampak buruk secara politik, sementara melanjutkan operasi beresiko memperburuk situasi. Sebelumnya, Donald Trump mengumumkan gencatan senjata selama 2 minggu dengan Iran, kemudian memperpanjangnya tanpa menentukan jangka waktu. Perundingan pertama antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan. Sementara upaya diplomatik terus berlanjut untuk putaran negosiasi baru.